Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus untuk anak ibu semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita mulai belajar daring, di mana pembelajaran hari ini yang akan ibu sampaikan adalah materi matematika. Materi matematika yang disampaikan oleh ibu sendiri. Nama ibu adalah Sarina SPD, Ibu Guru Matematika seluruh kelas 1. Baik, kita mulai materi kita, di mana judul besarnya adalah bilangan real. Bilangan real, salah satu pembagian subjudulnya adalah A. Bilangan berpangkat dalam kurung eksponen. Sebelum ibu lanjut materi kita, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak ibu semuanya mampu memahami pengertian yang nantinya ibu sampaikan dan bisa memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke, kita lanjut. A. Bilangan berpangkat atau eksponen. Definisinya adalah bilangan yang dikali berulang kali sebanyak pangkatnya. Bisa? Sekarang kita lanjut. Ibu kasih rumusnya atau sifatnya supaya mudah dipahami. A pangkat N. A dikali sebanyak pangkatnya, yaitu N. A kali A sebanyak N. Bisa? Oke, ibu lanjut. Ibu kasih pengertian A itu apa? A adalah bilangan pokok atau basisnya. Sedangkan N adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Ini eksponen ya nak ya. Eksponen. Eksponen. Oke, kelihatan? Kita lanjut. Ibu kasih contoh sederhananya agar bisa memahami sesuai tidak dengan sifat atau rumus yang ibu kasih. A pangkat N, katanya tadi A dikali sebanyak N-nya. Sekarang contohnya. Contoh nomor 1. 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 7 pangkat 4. Pengertiannya, kalau kamu tulis 7 pangkat 4, berarti harus kau uraikan dia sesuai pengertiannya, yaitu 7 kali 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 4 kali. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ibu langsung buat dia berbentuk pangkat seperti ini, tidak diuraikan seperti nomor 1. Oke, di nomor 2, 2 pangkat 3 sama dengan, berarti 2-nya ini kau kali sebanyak pangkatnya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Oke, Bu harap anak-anak ibu bisa paham sampai di sini. Ibu lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini agak berbeda karena dia memakai nilai negatif. Ya. Soal nomor 3, dalam kurung negatif 2 pangkat 3. Sama pengertiannya, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 3 kali. Pengertiannya, kalau dia negatif 2 dikali negatif 2, berarti hasilnya positif. Ingat, kalau negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kita lanjut. Sisanya negatif 2. Berarti 4 dikali negatif 2. Sisanya tadi itu. Sama dengan, kita kalikan 4 dikali negatif 2. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Berarti kalau 4 dikali negatif 2, berarti hasilnya negatif 8.
Bisa sampai di sini? Oke, lanjut. Ibu kasih pengertian dari negatif 2 dalam kurung pangkat 3 itu nak. Kalau kalian ketemu soal negatif 2 pangkatnya ganjil, ingat kalau pangkatnya dia ganjil berarti kalian harus buat pengertian seperti ini. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, nah ini dia. Negatif 2 dipangkatkan dengan 3. 3 kan ganjil kan, Mak? Oke, kita lanjut. Akan menghasilkan bilangan negatif. Benar? Benar. Hasilnya adalah negatif 8. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Masih tentang yang negatif. Membahas yang negatif. Oke, di sini ada keterangan negatif 2 dalam kurung pangkat 4. Perhatikan nak, negatif 2 sama dengan seperti contoh yang di nomor 3 tadi. Bedanya pangkatnya. Kalau di nomor 3 pangkatnya dia ganjil, kalau di nomor 4 contohnya dia pangkatnya genap, yaitu pangkat 4. Berarti tetap kamu uraikan dia sebanyak pangkatnya. Contohnya negatif 2 dalam kurung pangkat 4. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Kita lanjut. Kalau dia negatif 2 ketemu negatif 2, hasilnya positif 4. Ada sisanya 2 lagi. Berarti kemungkinan besarnya dia masih bisa bernilai positif. Kita lanjut. Negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya positif. Baru kita kalikan. 4 dikali 4 sama dengan 16. Dikasih pengertiannya lagi sesuai nomor 3 tadi. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, itu tadi ini. Bilangan genapnya adalah 4. Maka hasilnya atau bilangan itu bernilai positif. Benar bernilai positif? Benar. Hasilnya positif 16. Bisa sampai di sini anak ibu? Semoga anak ibu yang belajar di rumah mengerti dengan apa yang ibu sampaikan. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian B. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, ya, ada di sini A pangkat N dikali A pangkat N. Ingat, kalau dia perkaliannya bentuknya seperti ini, berarti penyelesaiannya A pangkat N ditambah N. Kalau dia soalnya tentang kali seperti ini, berarti penyelesaiannya harus dijumlah. Bisa? Sifat yang pertama. Ibu lanjut sifat yang kedua. A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Setiap bilangan yang soalnya dibagi titik 2 seperti ini, berarti hasil pangkatnya dikurang. Kita lanjut sifat yang C. Dalam kurung A kali B pangkat N. Berarti maksudnya A kali B ini masing-masing dipangkatkan dengan N. A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, kita lanjut bagian B. Dalam kurung A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N. Berarti cara penyelesaiannya A dipangkatkan N kali N. Karena dalam kurung itu
perkalian. Oke, kita lanjut. Bagian E. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan yang D tadi. Bedanya ini memakai tanda per. A dipangkatkan dengan M, B dipangkatkan dengan M. Kita lanjut bagian F, di mana F itu adalah sebuah bilangan. Nanti ada contohnya dijelaskan. Kita mulai sifatnya aja dulu. A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat nak, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 berapapun itu hasilnya tetap 1. Sekarang kita ke G. A pangkat 1 sama ini A pangkat 1. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 1 berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Atau bilangan pokoknya ya. Oke, sekarang kita kasih contoh. Ini contohnya Ibu kasih sesuai dengan sifatnya. Sambil diperhatikan sifatnya nanti, sambil diperhatikan contoh yang akan Ibu kasih. Ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan sifatnya dan perhatikan contohnya. Untuk sifat pertama, A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan. Kalau bilangan pokoknya sama nak, berarti hanya bisa kau tuliskan 1 aja, berarti 2. Tadi katanya kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah. 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Kita lanjut. Untuk contoh nomor 2. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Tadi sudah saya jelaskan, sudah Ibu kasih tahu tadi bahwasanya kalau dia dibagi berarti penyelesaian pangkatnya dikurang. Berarti 3 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 3. Dalam kurung 2 kali M kali N pangkat 3. Penyelesaiannya 2 pangkat 3 kali M pangkat 3 kali M pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 8 pangkat M pangkat 3 dikali N pangkat 3. Itu dia. Hasilnya jadi 2 pangkat 3 8, M pangkat 3 dikali N pangkat 3. Dituliskan. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Perhatikan nomor 4-nya. Sama dengan 2A dalam kurungnya dihilangkan pangkat 3 per 5 pangkat 3. Maaf, tadi saya salah bilang. Kurungnya tetap dipakai ya. Ibu ralat tadi ya. Oke, sama dengan 2 pangkat 3 berapa nak? Ada yang tahu? Pasti tahu, semuanya di rumah pasti tahu ya. Oke. Berarti di sini keterangannya kalau dia 2 pangkat 3 8 A pangkat 3 per 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berarti 125. Oke. Sekarang bagian nomor 5-nya. Nomor 5-nya ini
dalam kurung 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 6. Seperti itu dia. Kita lanjut. 3 dalam kurung 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sampai di sini aja ya. Baru kita lanjut nomor 7. 3 pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sekarang yang nomor 8. Di nomor 8 ada 100 pangkat 1. Berarti hasilnya semua bilangan yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti bilangannya berapa? 100. Oke? Bisa sampai di sini anak-anak Ibu semuanya. Semoga dari pembelajaran daring yang Ibu kasihkan melalui video ini bisa dipahami di rumah dan boleh diputar-putar berulang kali sampai paham. Dan apabila anak Ibu tidak mengerti, boleh tanya langsung ke Ibu melalui WA pribadi, ya. Oke, sekian dan terima kasih dari Ibu. Selamat mengerjakan di rumah. Tugasnya Ibu kasih dengan video berikutnya yang harus dikerjakan di rumah. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat Ibu, anak Ibu semuanya di rumah.